بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. Ini merupakan materi ke-14 untuk pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi Al-Mujallad Al-Awwal, jilid yang pertama. Pada materi sebelumnya kita sampai pada bab al-i'rab wal bina dan telah kita baca definisi al-i'rab, demikian pula al-bina beserta contoh-contohnya. Sekarang kita lanjutkan aqsamul i'rab di halaman 11. Qala al-musannif rahimahullahu taala aqsamul i'rab, jenis-jenis i'rab. Jadi i'rab atau perubahan akhir kata di dalam bahasa Arab itu ada 4 jenis, ya. Raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Raf'un kita bahasakan dengan rafa, ya, agar lebih mudah. Nasbun, nasab. Khafdun, khafad. Jazmun, jazm, ya. Dan setiap jenis ini memiliki definisi sendiri-sendiri, ya. Yang pertama raf'un, ya, rafa itu artinya adalah perubahan akhir kata yang dikhususkan tandanya dhammah dan apa-apa yang mengganti dhammah, ya. Perubahan akhir kata yang dikhususkan tandanya dhammah dan apa-apa yang mengganti dhammah. Contohnya adalah lafaz baitun, ya. Begitu pula rajulun, kitabun, sebagaimana tertera di sini. Lafaz baitun misalnya, ya. Kita katakan lafaz ini di rafa dan alamat rafanya adalah dhammah. Dan ada amil-amil, ya, atau faktor yang menyebabkan lafaz ini dirafa. Nah, kita bahas secara sekilas saja, ya, karena ini baru permulaan atau dasar. Nah, tapi tidak semua lafaz yang dirafa itu huruf terakhirnya di dhammah, ya. Tadi ada alamat-alamat lain atau tanda-tanda lain sebagai pengganti dhammah ini, ya, misalnya alif, ya, seperti baitani pada isim musanna. Kemudian wawu pada jamak mudzakkar salim, ya, seperti muslimuna, ya. Tapi untuk dasar ini, ya, kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa rafa itu erat kaitannya dengan dhammah, ya, karena dhammah adalah tanda asli rafa, ya. Dhammah adalah tanda asli rafa. Baik, kemudian yang kedua nasbun atau nasab. Ini maknanya adalah mirip yang tadi, ya, hanya saja dhammahnya diubah menjadi fathah. Jadi nasbun adalah perubahan akhir kata yang dikhususkan tandanya fathah dan apa-apa yang mengganti fathah. Contohnya lafaz baitan, rajulan, kitaban, ya. Lafaz-lafaz ini kita katakan dinasab, ya, dinasab karena huruf terakhirnya di fathah. Dan ada amil-amil nasab, ya, faktor-faktor atau lafaz-lafaz yang menyebabkan sebuah lafaz itu dinasab. Misalnya huruf inna, ya. Inna baitan, inna baitan. Nah,
sekilas saja ya. Kemudian khafdun atau khafat, ini erat kaitannya dengan kasrah ya. Perubahan akhir kata yang dikhususkan tandanya kasrah dan apa-apa yang mengganti kasrah. Jadi alamat asli ya atau alamat pokok untuk khafat adalah kasrah. Contohnya lafaz-lafaz ini, baitin, rajulin, kitabin. Kita katakan bahwa lafaz-lafaz ini di khafat. Dan khafat ini nama lainnya adalah jar ya. Al-jarru, tapi kita bahasakan dengan jar. Dan ada amil-amil khafat ya. Lafaz-lafaz yang menyebabkan sebuah isim itu di khafat. Misalnya huruf khafat ya, seperti fi ya, fi baitin ya, yang menyebabkan baitin ini di kasrah akhirnya adalah huruf fi ini. Baik. Dan masih ada amil-amil atau penyebab yang lainnya. Kemudian jenis i'rab yang keempat adalah jazmun atau jazm. Jazm ya. Jazm ini adalah perubahan akhir kata yang dikhususkan tandanya sukun dan apa-apa yang mengganti sukun. Jadi alamat pokok untuk jazm adalah sukun. Kalau rafa alamat pokoknya atau tanda pokoknya adalah dhammah, nasab fathah, khafat kasrah, sedangkan jazm adalah sukun. Contohnya lafaz yaktub pada kalimat ini ya. Lam yaktub, dia belum menulis atau tidak menulis. Aslinya yaktubu di dhammah, tapi karena kemasukan lam, nah ini lam adalah salah satu amil jazm ya. Huruf yang menyebabkan fi'il setelahnya di jazm. Yaktubu menjadi lam yaktub. Kemudian liyaskut, contoh yang lain, liyaskut, hendaknya dia diam. Aslinya yaskutu, kemudian karena kemasukan li, salah satu amil jazm, akhirnya disukun akhirnya ya. Yaskutu menjadi liyaskut, hendaknya dia diam. Contoh yang ketiga, la tajlis, janganlah engkau duduk. Asalnya tajlisu, kemudian karena kemasukan la ini yang juga salah satu amil jazm, akhirnya disukun ya. La tajlis. Baik. Qala rahimahullah, falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Maka untuk isim-isim dari dzalika ya, maksudnya pembagian atau jenis-jenis i'rab ini ada rafa, nasab dan khafat. Wala jazma fiha, tidak ada jazm pada isim. Maksudnya isim hanya bisa dirafa atau dinasab atau dikhafat, tapi tidak bisa dijazm ya. Gampangannya akhir isim itu tidak boleh disukun ya. Tidak dijazm maksudnya tidak boleh disukun ya, seperti bait, kita menulis bait ya, rumah, tapi taknya disukun ya. Bait ya, tidak boleh ya, karena sukun atau jazm ini kekhususan untuk fi'il. Kemudian walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Fi'il-fi'il hanya bisa dimasuki oleh rafa, nasab dan jazm, wala khafdha fiha, tidak ada khafat pada fi'il ya. Gampangannya akhir fi'il itu tidak bisa atau tidak boleh dikasrah ya. Yaktubu, tidak boleh yaktubi, banyak dikasrah ya, karena fi'il tidak dikhafat. Khafat itu ya, khafat itu kekhususan untuk isim. Sebagaimana jazm tadi, jazm adalah kekhususan untuk fi'il. Demikian penjelasan tentang aqsamul i'rab, dan ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. جزاكم الله خيرا.